terjadi kepadaku? Seluruh badanku berkeringat, badanku gatal-gatal, tenggorokanku terasa terbakar sekali. Tolong aku. Ibu, selamat tinggal Ibu. Jaga dirimu baik-baik Ibu. Selamat tinggal Ibu. Ibu! Hai teman-teman, apa kabar? Sebelum saya bercerita, izinkan saya memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Narasinga raja bertahta dan purnama permaisurinya sengaja dia hadir di dinas pustaka untuk mengikuti lomba bercerita. Teman-teman, jawab salam dia ya. Sekuntum bunga di dalam taman, taman indah berpagar bambu. Assalamualaikum dia ucapkan, warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dia akan bercerita tentang seekor naga. Teman-teman, mau dengar tidak? Begini ceritanya. Alkisah pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang anak yang bernama Danggedunai. Danggedunai ini adalah anak yang sangat keras kepala. Dia tidak pernah mendengarkan perkataan ibunya dan selalu mendengarkan kemauannya sendiri. Pada suatu hari, Danggedunai pergi untuk menangkap ikan dengan beberapa orang di sungai. Yang anehnya, orang di sungai mendapatkan ikan, tetapi Danggedunai tidak mendapatkan ikan seekor pun. Teman-teman, mau tahu tidak Danggedunai mendapatkan apa? Tiba-tiba Danggedunai melihat sesuatu yang sangat bersinar, lalu mengambilnya. Apa ini? Wah, ini telur. Telur yang sangat besar. Lalu ada bapak-bapak yang bertanya kepada Danggedunai. Oi Danggedunai, apa yang kau dapat tuh Danggedunai? Danggedunai pun menjawab, saya mendapatkan telur, Pak. Lalu bapak itu bertanya kepada Danggedunai. Oi Danggedunai, telur apa yang kau dapat tuh Danggedunai? Danggedunai berbohong. Dia pun menjawab, saya mendapatkan telur badak, Pak. Danggedunai, Danggedunai, badak tuh tak bertelur. Badak tuh hanya beranak, Danggedunai. Kalaupun beranak, anak dia cuma satu, Danggedunai. Lagi-lagi Danggedunai tidak mendengarkan perkataan bapak itu. Tidak, Pak, pokoknya ini adalah telur badak. Dan bapak itu pun menasehati Danggedunai. Oi Danggedunai, baiklah kau taruh balik telur tu ke tempat dia. Mana tahu itu telur naga, bisa celaka kau. Lagi-lagi Danggedunai tidak mendengarkan perkataan bapak itu. Taklah, kalau saya tinggalkan telur ini di sini, pasti kalian akan mengambilnya. Semua bapak-bapak yang ada di situ geleng-geleng melihat kelakuan Danggedunai yang tidak mendengarkan perkataan orang lain. Danggedunai pun membungkus telur itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Danggedunai disambut oleh ibunya yang bertanya kepada Danggedunai. Danggedunai, apa yang kau dapatkan itu, nak? Saya mendapatkan telur, ibu. Ibu Danggedunai pun bertanya lagi kepada Danggedunai. Danggedunai, telur apa yang kau dapatkan itu, nak? Danggedunai berbohong lagi. Saya mendapatkan telur badak, ibu. Ibu Danggedunai pun tertawa melihat Danggedunai. Danggedunai, Danggedunai, nak, badak itu tidak bertelur. Badak itu hanya beranak, nak. Kalaupun beranak, anaknya cuma satu. Lalu ibu Danggedunai pun menasehati Danggedunai. Nak, sebaiknya kau taruh kembali telur itu. Kalau tidak, kau bisa disalahkan, nak. Tidak, ibu, saya suka dengan telur ini.
Lalu ibu Dangga Dunai sangat penasaran dengan telur itu, lalu mengambil telur itu dan memerhatikannya dengan seksama. Tiba-tiba ibu Dangga Dunai tersentak kaget melihat telur ini. Astaga Dangga Dunai, ini adalah telur naga nak. Jangan sesekali kau bermain dengan telur ini, apalagi memakannya nak. Kau bisa celaka nanti nak. Dangga Dunai tidak mendengarkan perkataan ibunya. Mana mungkin naga datang ke sungai itu? Ini adalah telur badak. Pada suatu hari, ibu Dangga Dunai mengajak Dangga Dunai untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Tetapi Dangga Dunai berbohong. Dia beralasan sakit agar tidak pergi ke hutan mencari kayu bakar. Sebenarnya ia tidak sakit. Ia hanya ingin di rumah saja untuk merebus telur itu dan memakannya. Dangga Dunai, ayo kita pergi ke hutan nak, mencari kayu bakar. Aduh, ibu sajalah yang pergi ibu. Aku sakit ibu. Aduh. Ibu Dangga Dunai percaya kepada Dangga Dunai bahwa anaknya sedang sakit. Baiklah nak, jika kau sedang sakit dan ibu yang pergi mencari kayu bakarnya di hutan sendirian. Setelah ibu Dangga Dunai pergi, Dangga Dunai langsung membawa telur itu ke dapur dan merebusnya. Setelah telur itu masak, Dangga Dunai memakannya dengan lahap. Enak sekali telur ini, sungguh nikmat. Oh, aku mengantuk sekali. Setelah memakan telur itu, Dangga Dunai pun sangat merasa mengantuk. Di dalam tidurnya, Dangga Dunai bermimpi. Teman-teman, mau tahu tidak Dangga Dunai bermimpi apa? Dangga Dunai bermimpi tentang seekor naga betina yang mendatanginya. Dan naga itu berkata, "Hai anak muda, kau telah mengambil telurku. Barang siapa yang telah mengambil telurku lalu memakannya, dia akan menjelma mengganti sebagai anakku." Dangga Dunai pun terbangun dari tidurnya dengan merasa ketakutan. Seluruh badannya berkeringat. Dia pun sangat merasa haus. Apa yang terjadi kepadaku? Seluruh badanku berkeringat. Badanku gatal-gatal. Tenggorokanku terasa terbakar sekali. Tolong aku. Tak lama kemudian, ibu Dangga Dunai pun pulang ke rumah. Ibu Dangga Dunai terkejut melihat anaknya yang sangat gelisah sekali mencari air ke sana ke sini. Apa yang terjadi kepadamu nak? Seluruh badanmu berkeringat. Kau terlihat seperti ketakutan nak. Apa yang terjadi kepadamu? Ayo ceritakan kepada ibu. Aku tidak tahu ibu. Tadi ketika aku memakan telur itu, aku tertidur ibu. Dan aku bermimpi seekor naga yang mendatangiku. Dan naga itu akan mengutukku sebagai naga ibu. Ibu, aku haus ibu. Tolong ambilkan aku air ibu. Lalu ibu Dangga Dunai mengambilkan segelas air yang langsung diminum oleh Dangga Dunai. Ini tidak cukup ibu. Bagaimana ini ibu? Lalu ibu Dangga Dunai langsung mengambilkan kendi berisi air yang sangat besar untuk Dangga Dunai. Habis air itu oleh Dangga Dunai. Ini tidak cukup ibu. Bagaimana ini ibu? Ibu Dangga Dunai pun langsung mengambilkan cawan berisi air untuk Dangga Dunai. Habis air oleh Dangga Dunai. Ini tidak cukup ibu. Bagaimana ini ibu? Aku haus ibu. Ibu Dangga Dunai pun kehabisan akal. Lalu ibu Dangga Dunai langsung membawa Dangga Dunai pergi ke kolam. Dangga Dunai meminum semua air kolam itu sampai kering. Air kolam itu tetap tidak cukup untuk Dangga Dunai. Lalu ibu Dangga Dunai langsung membawa Dangga Dunai pergi ke sungai. Habis pula air sungai itu diminum oleh Dangga Dunai. Ternyata
Air sungai itu tidak cukup untuk Danggedunai. Lalu ibu Danggedunai kehabisan akal. Ibu Danggedunai pun pergi mengantarkan Danggedunai pergi ke laut. Habis air laut itu diminum oleh Danggedunai sampai kering. Tapi air laut itu tidak cukup untuk Danggedunai. Lalu Danggedunai sadar bahwa di dalam mimpinya tadi dia akan menjadi seekor naga. Ibu, maafkan aku, Ibu. Aku tidak mendengarkan nasihatmu, Ibu. Ibu, maafkan aku, Ibu. Aku akan hidup di laut, Ibu. Aku tidak akan hidup denganmu lagi, Ibu. Aku akan menjadi naga, Ibu. Ibu, jika air laut bergelombang sangat besar, itu tandanya aku ingin makan, Ibu. Tetapi jika air laut tenang-tenang saja, itu tandanya aku sedang tertidur, Ibu. Ibu, selamat tinggal, Ibu. Jaga dirimu baik-baik, Ibu. Selamat tinggal, Ibu. Ibu! Danggedunai anakku, jangan pergi, nak. Danggedunai, mohon ampunlah kepada Tuhan, nak, karena aku tidak mendengarkan perkataan ibumu ini, nak. Danggedunai, walaupun kau telah menjadi naga, ibu tetap sayang kepadamu, nak. Danggedunai, Danggedunai, Danggedunai. Saat itu, para nelayan tidak ada yang memberanikan dirinya untuk pergi ke laut jika air laut sedang bergelombang sangat besar. Para nelayan akan memancing ikan di laut jika air laut tenang-tenang saja. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita sebagai anak harus patuh dan hormat kepada orang tua kita. Dan kita sebagai anak harus mendengarkan nasihat kedua orang tua kita. Karena tadi di awal saya sudah berpantun, saya akhiri juga dengan pantun. Sekuntum bunga di dalam taman, taman indah berpagar